Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Memasuki tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ingat, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kita dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kita berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Anak-anak, seperti yang tadi Ibu sebutkan bahwa kita memasuki tema 3. Subtema yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, apa tujuannya? Tujuan yang pertama yaitu setelah menyimak dan mengamati teks bacaan, diharapkan kalian mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ketika memanfaatkan tumbuhan dengan terperinci. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah menyimak dan mengamati teks bacaan, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca, mengamati langkah-langkah dan berlatih, diharapkan kalian mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, diharapkan kalian mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Anak-anak, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya. Namun, adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Anak-anak, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman? Apakah kalian sudah merawat tanaman kalian dengan baik?
Mengapa kita harus merawatnya? Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang dilakukan oleh Lani adalah menyiram dan merawat tanaman. Tindakan tersebut termasuk tindakan yang baik, karena dengan menyiram tanaman berarti menjaga dan melestarikan lingkungan. Dampaknya bagi lingkungan yaitu tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Dampak bagi orang lain adalah dengan lingkungan menjadi segar dan sehat, oksigen menjadi lebih banyak, sehingga kesehatan warga juga terjaga. Perbuatan tersebut tidak melanggar hak orang lain, karena dengan menyiram tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Kita berarti sudah melaksanakan kewajiban kita. Yang harus dilakukan adalah kita harus merawat tanaman dengan baik. Sekarang kalian coba perhatikan gambar berikutnya. Yang dilakukan orang pada gambar adalah membakar hutan. Tindakan tersebut termasuk tindakan yang tidak baik, karena dengan membakar hutan, tanaman menjadi mati. Hutan adalah paru-paru dunia, sehingga jika hutan dibakar, oksigen akan berkurang dan menimbulkan gas berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dampaknya bagi lingkungan yaitu hutan menjadi gundul dan dapat menyebabkan bencana alam. Dampak bagi orang lain adalah dengan membakar hutan akan mengganggu kesehatan orang lain dan mengganggu kegiatan sehari-hari orang lain jika asap kebakaran hutan menyebar ke semua wilayah. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya karena tanaman menjadi rusak. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang terakhir. Yang dilakukan oleh orang pada gambar tersebut adalah merawat tanaman. Tindakan tersebut termasuk tindakan yang baik, karena dengan menanam tanaman berarti menjaga dan melestarikan lingkungan. Dampaknya bagi lingkungan yaitu lingkungan menjadi segar dan sehat. Dampak bagi orang lain adalah dengan lingkungan menjadi segar dan sehat, maka pasokan oksigen di alam akan menjadi semakin banyak, sehingga kesehatan warga pun menjadi lebih terjaga. Perbuatan tersebut tidak melanggar hak orang lain, karena dengan merawat tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah merawat tanaman dengan baik. Anak-anak, ketika kita akan melakukan wawancara, kita harus menyiapkan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber kita. Pertanyaan yang kita ajukan haruslah pertanyaan yang baik. Bagaimana ciri-ciri pertanyaan termasuk pertanyaan yang baik? Pertanyaan dalam wawancara termasuk pertanyaan yang baik jika memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pertanyaan tersebut sesuai dengan topik. Kemudian, pertanyaan tersebut jawabannya bukan hanya iya dan tidak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tersebut menggali lebih banyak informasi dari narasumber. Kemudian yang keempat, pertanyaan tersebut diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kelima, pertanyaan tersebut
haruslah pertanyaan yang fokus atau tepat sasaran. Kemudian yang keenam, pertanyaan tersebut menggunakan bahasa yang benar. Dan yang terakhir, antara pertanyaan berkesinambungan. Jadi tidak loncat-loncat. Nah, anak-anak, itu tadi ciri-ciri pertanyaan yang baik yang dapat kita buat ketika kita akan melaksanakan kegiatan wawancara. Nah, sekarang kalian coba amati video wawancara berikut ini. Bapak Gatot Sulaiman, selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak merupakan Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Baik Bapak, bisa tolong jelaskan bagaimana proses evakuasi pagi ini Pak? Ya, proses evakuasi pagi ini kita dalam proses persiapan. Artinya karena mereka juga baru kembali ke kediaman dan tadi malam juga hujan cukup deras mengguyur Jakarta. Dan di hulunya pun ada peningkatan di Depoknya. Di Katulampa sempat ada peningkatan, namun di Katulampa pagi ini sudah mulai menurun. Di Depok sudah masih di standar di angka 200. Di Manggarai sendiri sudah ada peningkatan yang signifikan. Jadi kami tetap, walaupun bagaimanapun kami tetap standby di sini selama 24 jam. Kami sudah mempersiapkan untuk evakuasi apabila diperlukan oleh warga masyarakat di sekitar Kampung Pulo ini. Berapa personil dan juga alat-alat yang disiapkan? Untuk personel hari ini kami menyiagakan sekitar 150 orang. Namun di TKP Katulampa ini kita menyiapkan sekitar 30-40 orang karena kita sebar ke beberapa titik yang sekiranya memang akan ada genangan banjir itu sendiri. Bagaimana, apakah ada hambatan atau tantangan tertentu Pak dalam evakuasi ini? Ya, hambatannya di sini kita kan tahu sendiri di Ciliwung kita lawan arus. Itu hambatannya lawan arus. Yang kedua, sampah yang masih berserakan banyak di kali. Yang selanjutnya pohon-pohon yang di pinggiran yang menjorok ke kali sehingga evakuasi sedikit sulit untuk mendekati daripada bibir-bibir rumah-rumah yang ada di bantaran kali ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekian informasi dari Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Suku Dinas Damker PB Jakarta Timur. Dan memang terlihat pula banyak bantuan dari Dinas Kebersihan menyediakan toilet-toilet. Dari Kementerian PU menyediakan air bersih yang diisi 2 kali sehari, pagi dan sore, dan juga dari relawan-relawan lainnya. Sekian informasi yang dapat saya berikan dari Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan kembali ke studio. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Nah, ini dia sebelum melakukan wawancara. Kita sebagai wartawan atau reporter yang pertama harus membuat janji dan meminta kesediaan dari narasumber untuk diwawancarai. Kemudian yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, mengandung pertanyaan yang baik dan ada unsur adiksi Mbak. Sudah pernah kita bahas ya, apa itu adiksi Mbak? Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Nah, anak-anak, itu tadi persiapan atau kegiatan yang kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang melakukan wawancara? Nah, yang pertama, perkenalkan diri sebelum wawancara. Kemudian, yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulailah wawancara dengan pertanyaan yang ringan.
Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Kemudian yang kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Yang kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang kesepuluh, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Yang kesebelas, hormati petunjuk narasumber. Kemudian yang ke-12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Kemudian yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat, ya. Itu hal yang perlu kita lakukan ketika sedang melakukan wawancara. Jika kita sudah selesai wawancara, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika setelah melakukan wawancara, maka yang pertama kita mohon diri, ya. Kemudian yang kedua, ucapkan terima kasih. Dan yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, anak-anak, itu ya hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau wawancarai seorang tokoh atau seorang narasumber. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah menanam tanaman dan melakukan perawatan tanaman. Bagaimana keadaan tanaman yang sudah kalian tanam sebelumnya? Apakah tumbuh dengan baik? Mengapa tanaman tersebut tumbuh dengan baik? Pasti karena kalian sudah merawatnya dengan teratur dan dengan baik, bukan? Ya, betul sekali. Kita dapat merawat tanaman agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Nah, anak-anak, apa saja akibatnya jika kita tidak merawat tanaman dengan baik? Betul sekali, tanaman akan layu dan lama-lama akan mati. Nah, oleh karena itu kita punya kewajiban untuk merawat tanaman dan tidak merusak tanaman yang sudah ada, apalagi menebang pohon atau membakar hutan secara sengaja. Anak-anak, alhamdulillah materi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan ucapkan terima kasih untuk ayah atau bunda yang sudah menemani kalian belajar hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Bu Guru pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.